Pemerintah tampaknya kewalahan memberi subsidi gas LPG kepada rakyatnya. Ini terbukti dari rencana pemerintah menjual gas LPG 3 kg atau gas melon hanya pada penyalur-penyalur resmi. Aturan tersebut akan menyebabkan penyaluran atau penjualan pada pengecer seperti warung kecil tidak boleh lagi. Aturan pemerintah yang melarang warung menjual gas LPG 3 kg menuai protes warga dan pengusaha warung. Aturan baru itu memberatkan warga karena gas LPG 3 kg adalah salah satu kebutuhan pokok. Warga menuding aturan itu adalah akal-akalan pemerintah yang akan mengurangi subsidi untuk rakyatnya. Pemerintah sebelumnya mencabut subsidi minyak tanah yang digantikan ke LPG 3 kg. Kini penjualan LPG 3 kg malah akan dibatasi. Ya, kalau menurut saya makanya keberatan sih. Keberatannya gimana, Kang? Ya kan belinya jauh juga. Ribet juga belinya kan. Gimana, Kang? Belinya ribet juga gitu. Ribetnya kenapa, Kang? Ya ribetnya mah jauh iya gitu. Terus terang aja sangat keberatan. Karena untungnya aja 2.000. Kalau lari ke pangkalan sudah berapa? Tuh, jadi saya terus terang aja keberatan kalau seperti itu. Tolong jangan dibuat ribet. Pembelian seperti biasa saja. Selain melarang warung menjual LPG, pemerintah juga akan memberlakukan aturan pembeli LPG 3 kg di agen harus menunjukkan KTP. Aturan ini juga diprotes karena akan merepotkan agen LPG. Ribet juga sih ya. Cuman kalau saya sih nggak terganggu. Cuman kalau malam mereka habis gas, masa mau ngetok-ngetok saya? Ya normal-normal aja. Normal, ada uang, ada barang. Kan nikmat. Pembatasan penyaluran LPG 3 kg ini mencuat setelah beredarnya surat edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM ke Pertamina untuk memperketat penyaluran LPG 3 kg supaya tepat sasaran. Aturan pembelian LPG 3 kg menggunakan KTP itu kini sedang dalam tahap uji coba di sejumlah provinsi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Wairilau Bandar Lampung gagal mencapai target pendapatan konsumen baru di tahun 2022. Dari target 8.000 pemasang baru, hanya tercapai hampir 1.500 pemasang baru. Pada tahun ini, PDAM Wairilau menurunkan target pendapatan konsumen baru. Dari target 8.000 konsumen di tahun 2022, target tahun ini hanya mendapatkan 4.000 konsumen baru. Perusahaan air minum plat merah ini berjanji akan meningkatkan pelayanan di tahun ini, salah satunya menjaga kelancaran distribusi air sampai ke rumah-rumah konsumen. Semula kita mempunyai target untuk pencapaian konsumen baru itu sejumlah 8.100 SR atau pelanggan. Namun kita capai target kita sampai dengan Desember 2022 1.425 SR. Jadi harapan kami sebaiknya masyarakat itu jangan berpaku amat dengan sumur bor atau sumur gali, karena itu suatu saat itu akan kering. Sebaiknya menggunakan PDAM. Distribusi air PDAM saat ini masih sering dikeluhkan para konsumen karena sering mati pada saat jam sibuk pemakaian air pada pagi dan sore. Saat siang hari air mengalir namun hanya sampai ke keran depan rumah saja dan tidak sampai ke keran di dapur atau kamar mandi. Air hingga sulit semuanya, mau nyuci nggak bisa, terpaksa pakaian saya laundry. Kan mahal tuh laundry kan, bandingkan dengan harga sabun 5.000 dengan harga laundry 55.000, kan jauh sekali. Oh, ini kalau air ada nih semenjak 4 hari atau 5 hari, kita solusinya ngambil air dari mana sih? Solusinya kita beli. Kemarin ada dikit-dikit gitu ngalir, cuman 2 ember 3 ember. Kalau tiap pagi ya aku nyelang, kita ya beli terus. Jadi minta sama tetangga ya Bu? Iya. Jadi yang dirasakan apa nih Bu dengan kita kesulitan naik? Ya aku mintanya ya yang lancar, kita kan bayarnya tiap bulan. Berhubung nggak nyala-nyala, aku ya beli untuk beli di luar gitu. Banyak warga Bandar Lampung yang mengandalkan air PDAM Wairilau untuk kebutuhan air sehari-hari. Harga air dari PDAM juga terjangkau, namun sayangnya sering mati.
Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Korban bencana angin puting beliung di Desa Sidoharjo, Kecamatan Penawartama, Tulang Bawang, Selasa pagi bergotong royong memperbaiki rumah. Hari kedua pasca bencana itu, permukiman di desa ini belum rapi karena banyak rumah yang rusak dan puing yang masih berserakan. Kerugian para korban didata oleh petugas Pemkab Tulang Bawang. Terdapat 65 rumah, 1 sekolah, dan 1 kantor polisi yang rusak akibat diterjang angin puting beliung. Kemarin tadi malam kami dan tim BPBD beserta Polsek dan Ramil sudah meninjau lokasi dan saat ini sedang dilakukan pendataan. Sampai saat ini data yang telah masuk ke kami sekitar 65 rumah, 1 polsek dan 1 sekolahan. Dari 65 rumah yang rusak itu kategorinya rusak sedang dan rusak ringan. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dalam musibah. Angin puting beliung di Desa Sidoharjo, Kecamatan Penawartama terjadi pada Minggu sore. Angin kencang yang disertai hujan lebat itu menakutkan warga. Mereka berhamburan keluar dari dalam rumah untuk menyelamatkan diri. Kalau korban alhamdulillah nggak ada, tapi cuman kalau kerusakan sekitar 65%. Ini rusak dan alhamdulillah keluarga saya sudah ajak keluar dan sampai pintu-pintu itu kedobrak angin lepas dari rumahnya. Pas saat peristiwa terjadi ya? Iya. Pertama diketahui angin tersebut dari mana? Dari arah barat, Pak. Dari arah barat, pojok langsung lari ke sini, nah, langsung kena rumah saya ini. Para korban bencana angin puting beliung mengharapkan bantuan pangan dan biaya perbaikan rumah dari pemerintah. Selama 2 hari pasca bencana, mereka tidak bekerja karena harus memperbaiki rumahnya terlebih dahulu untuk tinggal anggota keluarganya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kekayaan hasil laut pesisir barat sudah tak diragukan lagi. Salah satu yang terkenal dan jadi ikon wilayah paling ujung barat Lampung itu adalah ikan blue marlin atau biasa disebut warga pesisir barat ikan tuhu. Selain diolah untuk pindang atau satai, di tangan emak-emak warga Desa Pasar, Kecamatan Pulau Pisang, ikan tuhu ternyata juga diolah menjadi makanan alternatif lain, yakni serundeng. Bumbu dan rempah yang dibutuhkan tidak terlalu sulit didapat, seperti bawang, cabai, ketumbar, kujit, kelapa parut, dan lain-lain. Dari 1 kg ikan tuhu dihasilkan 600 gram serundeng. Karena masih baru, emak-emak kelompok UMKM Marlin itu kerap mendapat kendala, seperti waktu pembuatannya hingga 4 jam sehingga belum diproduksi massal, modal yang terbatas, hingga kesulitan transportasi dari pulau. Serundeng ini bisa dinikmati buat sarapan, buat lauk makan, buat anak-anak juga cocok karena dia kan punya 2 varian rasa. Ada yang pedas, ada yang ori. Untuk pemasarannya kita belum luas. Kita ke jaringan Facebook, terus dari teman ke teman. Ya belum luar ke provinsi. Masih di seputaran Kabupaten Pesisir Barat. Selain serundeng ikan tuhu, mereka juga memproduksi serundeng ikan tuna dan ikan tenggiri. Harga serundeng ikan laut buatan emak-emak Pulau Pisang Rp25.000 per bungkus isi 100 gram. Serundeng ikan laut laris dibeli wisatawan untuk oleh-oleh. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.